Kesejahteraan anak itu bisa diperoleh dari orang tua, terutama dari lingkungan sekitar. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 조금 물을 Halo, selamat malam. Kami dari kelompok Gen Z ingin sedikit podcast tentang mengenai fokus kekerasan pada anak. Perkenalkan, nama saya Alia Boy. Nama saya Muhammad Gilang Al-Khori. Nama saya Amelia Putri sendiri, Latifah Kailanisa. Ya, kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang serius yang ada di seluruh dunia. Ini mencakup berbagai bentuk kekerasan. Yang pertama fisik, kedua emosional, dan ketiga seksual. Serta pengabaian dan eksploitasi terhadap anak. Fokus pada masalah ini sangatlah penting karena dampaknya yang merusak pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Nah, teman-teman sekalian, apa sih permasalahan yang ada di seluruh dunia tentang kekerasan anak? Menurut kalian, bagaimana sih tentang perlindungan anak? Ya, perlindungan anak. Kita memerlukan hak asasi manusia yang ada di negara ini agar dapat melindungi dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap orang tua, kekerasan yang ada di lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Merupakan individu dan rentan memiliki hak atas hak ini yang dinikmati oleh perlindungan. Nah, jadi itulah menurut saya tentang perlindungan anak. Lalu, bagaimana menurut kalian tentang kesejahteraan anak agar bisa merata? Kesejahteraan anak itu bisa diperoleh dari orang tua, terutama dari lingkungan sekitar atau tempat di mana dia tinggal. Jadi paling penting itu lingkungan sekitar lah ya. Ya, yang paling utama itu lingkungan sekitar, baru kita keluar. Nah, itu kita harus mendapatkan kesejahteraan dulu di dalam ruang lingkup kita agar kita bisa mendapatkan kesejahteraan di dalam ruang lingkup kita, baru di luar dari itu. Nah, terus saya mau bertanya kepada teman-teman kan, bagaimana cara pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan pada anak? Nah, pencegahan ini sering terjadi di lingkungan kita juga. Contohnya, kita jangan terlalu, orang tua kita terlalu berfokus terhadap pekerjaan dan membiarkan kita yang masih berada di bawah umur ini liar. Karena kita masih butuh perhatian dari Contohnya- orang tua juga ya. Contohnya, kita ada di pergaulan bebas, itu menjadi salah satu kekerasan anak. Kenapa? Karena obat-obatan terlarang pun juga yang membuat kita menjadi sedikit frustasi. Nah, strategi pencegahannya adalah melakukan kebijakan dan dukungan untuk keluarga dan masyarakat. Nah, di sini kita harus mempunyai support system dari belakang. Orang tua lah ya contohnya. Orang tua, Yang paling Yang utama ada. sih itu orang tua. Setelah orang tua baru Lingkungan ya. ruang ya lingkungan. keadilan sosial. Eh, Oke, teman-teman. Di sini kan banyaknya kekerasan anak.
Gimana sih keadilan sosial yang ada di pemerintahan Indonesia ini? Kalau menurut saya tuh kurang ya, karena Yang paling penting itu keluarga. kita gimana ya, keadilan sosial itu nggak semua orang mendapatkan keadilan, karena orang-orang yang berkasta tinggi yang mendapatkan keadilan, karena kita orang-orang rendah ini ya kita sering diintimidasi atau kita sering disudutkan. Jadi kalau menurut saya keadilan sosial di Indonesia ini sangat kurang gitu. Lalu dengan penegakan hukum itu bagaimana caranya agar bisa adil? Dengan penegakan hukum. Ya, Indonesia ini hukumnya sangat luas, teman-teman. Nah, salah satunya untuk mencegahnya terjadinya kekerasan kepada anak yang ada di Indonesia ini. Contohnya kita memberi ambasan atau imbalan terhadap kekerasan anak, seperti melakukan pemerkosaan, Kekerasan baku hantam, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita ibarat seperti ini. Kita pukul dapat 5 juta. Di situ seharusnya bisa menjadi salah satu contoh agar kita tidak melakukan kekerasan yang ada di Indonesia ini kepada anak terutama. Contohnya keluarga. Keluarga harus pikir matang-matang untuk melakukan kekerasan. Contohnya seperti mereka mempunyai masalah dengan istri atau suami dan imbasnya kepada anak. Ini yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Agar apa? Agar tidak ada lagi anak-anak yang memiliki kurangnya mental dan juga depresi. Jadi kita perlu menegakkan hukum kekerasan yang kepada anak. Jadi keluarga yang harmonis itu perlu ya. Kalau keluarga harmonis itu sangat diperlukan dalam ruang lingkup keluarga, guys. Karena kalau kita tidak, ya contoh, kalau kita tidak harmonis dalam keluarga, pasti kita akan kayak sulitnya berinteraksi, atau kita sulit dapat kurangnya kasih sayang gitu, karena kita selalu berpikir kayak kok aku nggak disayang gitu. Jadi karena yang paling penting itu adalah menciptakan keharmonisan dalam berkeluarga. Komunikasi terhadap keluarga itu juga penting, apalagi orang tua ya berarti. Sangat penting, karena itu bisa mendidik kita ya, kita anak-anak. Orang tua juga harus mendidik kita anaknya agar bisa kita berkomunikasi dengan baik. Jadi itu tadi penegakan hukum, kita kembali lagi kepada yang tadi, keadilan sosial. Kenapa kita kembali ke keadilan sosial? Karena kalau nggak ada keadilan, maka tidak akan ada atau tidak akan jalan hukum tersebut. Jadi kita memerlukan keadilan sosial, barulah penegakan hukum tersebut dengan cara pencegahan tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, untuk teman-teman sekalian, mungkin masih banyak kekerasan yang ada di Indonesia. Jadi marilah kita sama-sama memberantas atau memberhentikan kekerasan yang ada pada anak di masyarakat Indonesia ini. Mungkin itu saja podcast dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.